Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat menjalankan aktivitas kita, kegiatan kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Tema E tentang keragaman wirausaha. Baik, kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas rangkuman pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tema E. Jadi kita akan membahas poin-poin yang penting saja karena ini sudah pertemuan terakhir, jadi kita akan mempelajari dari subtema 1, subtema 2, dan subtema 3 ya. Jadi seluruhnya insya Allah akan kita pelajari pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tema E ya, tentang keragaman wirausaha. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wirausahawan adalah orang yang secara mandiri mengusahakan suatu pekerjaan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian dalam berwirausaha diperlukan sikap kerja keras dan pantang menyerah agar apa yang diusahakan berhasil. Merintis suatu usaha tidak selalu berjalan mudah dan tanpa hambatan. Oleh karena itu diperlukan sikap pantang menyerah. Dengan sikap kerja keras dan pantang menyerah, usaha akan berkembang dan berhasil. Karena setiap hambatan akan dihadapi dan diperbaiki kekurangan yang menyebabkan hambatan dalam usaha tersebut. Agar menjadi orang yang sukses, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meniru sikap pantang menyerah orang-orang yang sukses. Kebiasaan orang-orang di sekitar kita atau kebutuhan masyarakat dapat dijadikan peluang dalam berwirausaha. Kemudian, manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia sangat beragam. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi pun beragam. Wirausaha merupakan usaha perseorangan yang umumnya menghasilkan barang. Contohnya berdagang bakso, membuka rumah makan, dan perajin. Tapi tidak seluruh wirausaha itu menghasilkan barang. Jadi ada juga wirausaha itu ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa ya. Ini contoh yang menghasilkan barang yaitu perajin ya, atau berdagang bakso ya, produksi bakso lalu dijual sendiri ya. Itu contoh wirausaha yang menghasilkan barang. Sedangkan yang menghasilkan jasa itu contohnya misalnya montir ya, bengkel ya. Itu ya, jasanya itu memperbaiki kendaraan yang rusak ya, atau misalnya guru juga ya, guru termasuk jasa ya, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat keragaman wirausaha. Yang pertama, membantu terpenuhinya kebutuhan masyarakat dari keragaman wirausaha ya. Kemudian kedua, menciptakan inovasi atau penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Kemudian mengurangi jumlah pengangguran karena memberdayakan warga sekitar untuk bekerja pada usaha yang dilakukan. Kemudian kelima, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Kemudian pelaku wirausaha bertanggung jawab terhadap para konsumennya. Tanggung jawab pelaku wirausaha antara lain kualitas isi produk, kemasan, serta penyaluran barang
Jadi kualitas barang yang bagus itu merupakan tanggung jawab pelaku wirausaha ya, untuk memproduksi, membuat barang yang bagus sesuai yang dibutuhkan konsumen. Lalu kemasannya juga bagus ya. Lalu penyaluran barangnya, pengiriman barangnya itu sesuai waktu, tepat waktu ya. Apalagi sekarang itu banyak yang berjualan secara online itu ya. Jadi penyaluran barang itu sangat penting ya. Jadi umumnya orang membeli barang secara online, kemudian dikirim melalui jasa pengiriman ya. Itu ya. Kemudian untuk memenuhi tanggung jawabnya, pelaku wirausaha harus saling bekerja sama dengan pelaku wirausaha lainnya ya. Jadi misalnya yang memproduksi barang itu bekerja sama dengan jasa pengiriman barang. Terus bekerja sama juga dengan yang membuat bahan baku barang atau yang menyediakan bahan baku barang untuk diproduksi. Jadi itu semuanya harus ada kerjasama ya. Pelaku wirausaha bertanggung jawab memenuhi kebutuhan konsumennya. Manfaat kerjasama para pelaku wirausaha adalah pelaku wirausaha dapat memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian mempermudah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya, dan usaha yang dijalankan semakin maju dan berkembang ya. Ini manfaat kerjasama antara pelaku wirausaha. Jadi antara pelaku wirausaha dengan pelaku wirausaha yang lain ya. Atau misalnya tadi perajin dengan pengusaha pengiriman barang ya, jasa pengiriman barang itu ya. Jadi di sini manfaatnya yaitu dapat memenuhi kebutuhan konsumen, mempermudah dalam mengelola ya, dan mengembangkan usaha, kemudian usaha yang dijalankan semakin maju dan berkembang. Kemudian manfaat kerjasama para pelaku wirausaha bagi para konsumennya ya. Jadi konsumennya, keuntungan bagi konsumen yaitu konsumen mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik dan memuaskan ya. Jadi kalau antara sesama pelaku itu kerjasamanya bagus sehingga barang yang diproduksi juga kualitasnya bagus, nah sehingga konsumen juga membeli barang itu tidak kecewa ya. Itu ya, jadi puas ya. Kemudian jika tidak ada kerjasama antar pelaku wirausaha, maka mereka akan mengalami kesulitan dan tidak dapat menjalankan usahanya. Selain bertanggung jawab memenuhi kebutuhan konsumen, para pelaku wirausaha juga bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar tempat berwirausaha ya. Jadi selain tanggung jawab kepada konsumennya, itu lingkungan tempat usahanya juga itu harus diperhatikan oleh pelaku wirausaha. Misalnya limbahnya ya, limbah produksinya ya. Kemudian mungkin kenyamanan warga sekitar ya, itu ya. Jadi pelaku wirausaha bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar tempat berwirausaha ya. Baik, kemudian sikap-sikap yang perlu diterapkan dalam kegiatan berwirausaha antara lain kerja keras, pantang menyerah, kreatif, jujur, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati. Nah, ini sikap-sikap yang diperlukan dalam kegiatan berwirausaha ya. Jadi kalau di antara sikap-sikap ini ada yang kurang, nah maka usaha yang dijalankan juga biasanya kurang berkembang ya, biasanya hanya berjalan saja tapi tidak mengalami kemajuan gitu ya. Tapi kalau sikap-sikap ini semuanya sudah ada dalam seorang pelaku wirausaha, maka kemungkinan besar itu usahanya akan berkembang sehingga akan maju usahanya ya. Kemudian faktor-faktor yang mendukung keberhasilan wirausaha antara lain kualitas barang atau bahan baku, kemasan barang, promosi barang, dan distribusi barang. Kerjasama dengan
pelaku wirausaha lain dan dengan karyawan wirausaha. Nah, ini faktor yang mendukung keberhasilan wirausaha ya. Jadi kualitas, kalau bahan bakunya bagus sehingga barang yang diproduksinya juga bagus, ya maka konsumen akan banyak yang membeli sehingga usahanya itu maju ya. Demikian juga kemasan barang, lalu promosinya juga sehingga banyak orang yang tahu, yang tertarik dengan barang tersebut sehingga banyak yang membeli ya. Distribusi barangnya juga cepat ya, tidak mengecewakan sehingga konsumen juga akan banyak yang membeli. Kemudian kerjasama antar pelaku wirausaha sehingga semuanya berjalan lancar sehingga usahanya pun akan berhasil ya. Kalau kerjasama dengan pelaku wirausaha tidak baik, nah maka usahanya juga tidak akan berjalan ya, akan mengalami hambatan ya. Salah satu contohnya misalnya dengan jasa pengiriman barangnya tidak baik ya, sehingga yang mengirim barang itu mengirimkan barangnya tidak sesuai tepat waktu ya, sehingga mengecewakan konsumen sehingga konsumennya tidak mau membeli lagi. Nah, tentu ini akan mengakibatkan usahanya tidak berjalan lancar, tidak berkembang dan tidak maju ya. Kemudian kerjasama antar pelaku wirausaha penting dilakukan untuk mempermudah dalam mengelola wirausaha. Dengan bekerja sama, kegiatan wirausaha akan lebih ringan ya. Kemudian untuk mempermudah dalam mengelola wirausaha, para pelaku wirausaha dapat berbagi tugas. Misalnya ada yang bertugas menyiapkan bahan baku, ada yang membuat barang produksi, ada yang memasarkan produk, dan ada yang menghitung hasil keuntungan. Keuntungan melakukan wirausaha adalah bebas mengatur waktu dan tidak terikat jam kerja ya. Jadi kalau orang yang punya usaha sendiri itu tidak harus misalnya jam 7 harus mulai bekerja. Nah, itu enggak harus ya. Jadi itu terserah bagaimana keadaan pelaku wirausaha tersebut ya. Tapi memang yang lebih bagus itu bekerja itu dimulai sejak pagi hari ya. Tapi misalnya ketika kondisi ada suatu hal yang menghalangi, misalnya pagi-pagi ada tamu atau bagaimana. Nah, ini kalau orang yang melakukan wirausaha itu tidak dikejar, tidak terikat dengan jam kerja ya. Beda dengan orang kerja. Orang kerja sama seperti orang sekolah ya. Sekolah harus masuk jam 7 tepat ya. Maka harus masuk jam 7. Begitu juga orang bekerja ya. Orang bekerja di kantor, karyawan pabrik itu harus masuk tepat waktu ya. Tapi beda dengan orang yang melakukan wirausaha, itu bisa mengatur waktunya sendiri ya. Selain itu, pelaku wirausaha juga dapat bermanfaat untuk orang lain dengan menciptakan lapangan kerja baru ya. Nah, ini keuntungan melakukan wirausaha ya. Nah, demikian pembahasan kita tema pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tentang keragaman wirausaha ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.